Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, teman-teman dari Zakat Sukses, dari ACT, dari Majelis Manis, dan semua yang bergabung dalam kajian Zoom kita pada kesempatan kali ini. Berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan kesempatan keberkahan dari Allah SWT, kesehatan sehingga bisa melaksanakan rangkaian dari ibadah Ramadan sampai dengan hari ke-10. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sampai dengan hari ini diterima oleh Allah sebagai amal kebaikan yang berlipat pahalanya di sisi Allah, dan kita dimampukan untuk bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadah sampai akhir nanti, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabatku sekalian, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah bagaimana komunikasi cinta orang tua dengan anak. Ini kalau dari rangkaian seri Wonderful Family, maka ini masuk kategori Wonderful Parent dari semua tema Wonderful Family itu. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, pertama di slide, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan slide yang berkenan, silakan minta kepada pihak panitia ya. Saya sampaikan bahwa sebagai pengantar di slide itu bahwa era disrupsi sekarang ini itu benar-benar menggantikan banyak hal, mengubah sangat banyak hal. Seorang profesor di Harvard Business School mengatakan era disrupsi menggantikan pasar lama industri dan teknologi yang menghasilkan satu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia bersifat destruktif dan kreatif. Ini patut untuk kita garis bawahi ya. Era disrupsi ini bersifat destruktif dan juga kreatif. Jadi analisisnya Clayton Christensen ini memberi peringatan kepada kita bahwa era disrupsi itu ada sisi-sisi destruktifnya, ada sisi-sisi yang itu nanti bisa berpotensi merusak, meskipun juga memiliki nilai kreativitas yang sangat tinggi. Ini berpengaruh dalam semua bidang kehidupan, bukan hanya dalam bisnis, bukan hanya dalam usaha, tapi juga betul-betul dalam kehidupan keseharian kita, sampai juga dalam konteks kita hidup rumah tangga, dalam konteks pendidikan anak, dalam konteks interaksi suami dan istri. Ini benar-benar bisa sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, oleh karena itu, ayah bunda, teman-teman sekalian, ini yang harus kita waspadai, perlu kita pahami adanya perubahan-perubahan ini. Di luar sana ada sangat banyak hal-hal yang berkembang, dan dari waktu ke waktu teknologi ini terus-menerus berkembang. Seperti kita lihat kalau dalam konteks industri, saat ini kita dikatakan berada pada era industri 4.0, 4.0, yang artinya kita sudah melewati 4 generasi yang tentu sebentar lagi nanti akan generasi kelima dan seterusnya. Di dunia militer juga dikenal ada generasi pertama perang, generasi kedua, generasi tiga. Sekarang itu perpaduan antara generasi keempat dan generasi kelima peperangan sedang terjadi di tengah-tengah kita, dan begitu seterusnya. Di semua bidang kehidupan berkembang, dan era disrupsi ini benar-benar mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Nah, di dalam kaitan dengan teknologi yang terus berkembang, dalam kaitan dengan perubahan-perubahan tata nilai di masyarakat dan seterusnya akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Misalnya Bapak Ibu sekalian ingat ya, kalau misalnya andai kita berkumpul sekitar 40 tahun yang lalu misalnya ya, 40 tahun yang lalu kita ngumpul, orang-orang tua di Indonesia ini berdiskusi misalnya gitu ya, lalu kemudian mereka mengatakan kira-kira seperti ini, bagaimana nih kita bersikap terhadap anak kita? Dulu kita tidak ada radio di antara kita, tapi begitu sekarang mulai ada radio, jadi anak-anak kita jadi nggak mau belajar, maunya dengerin radio terus, kemana-mana pengennya aktif dengan radionya gitu. Tapi nggak lama setelah itu muncullah televisi, dan orang-orang tidak lagi bicara soal radio. Masyarakat sudah mulai digelisahkan oleh perkembangan televisi, dan akhirnya
pada contoh di Jogja muncullah yang disebut dengan JBM, jam belajar masyarakat, gara-gara salah seorang kepala sekolah yang anaknya tidak naik kelas karena terlalu asyik nonton TV sehingga tidak belajar. Lalu akhirnya dia mengajak lingkungannya satu RT untuk dia membatasi jam televisi dalam bentuk antara jam 18 sampai jam 20 tidak boleh warga masyarakat di situ menghidupkan televisi, karena ketika dia terapkan itu sendirian di rumah, jam 18 sampai jam 20 tidak ada televisi, anak-anak dikondisikan untuk belajar, anaknya ngelayak ke tetangga dan akhirnya dia nonton TV-nya di rumah tetangga. Jadi akhirnya dia merasa tidak efektif kalau itu dilakukan oleh dia sendirian. Maka akhirnya dia mengajak kepada seluruh warga masyarakat bagaimana kalau kita melaksanakan ini secara kolektif. Akhirnya sepakatlah itu dilaksanakan oleh semua warga, jam 18 sampai jam 20 disebut sebagai JBM, jam belajar masyarakat. Meskipun itu menuai kritik karena secara istilah menjadi paradoks. Kalau kita mengatakan jam belajar itu 18.20 berarti sisanya bukan jam belajar. Jadi seakan-akan belajar hanya cukup 2 jam. Memang itu paradoks, tetapi ala kulli hal itu adalah satu solusi yang pernah hadir di masa bagaimana masyarakat kita berhadapan dengan teknologi. Dan kemudian setelah televisi kita belum selesai diskusi, sebagaimana tadi radio belum rame, belum sempat diskusi selesai ya, masih rame, muncul televisi, dan televisi belum sempat selesai diskusinya masih rame, muncullah kemudian handphone yang belum berinternet. Lalu kemudian kita asik dengan telepon, kita asik dengan SMS sampai menghabiskan banyak pulsa untuk SMS-an, lalu akhirnya bangun tidur SMS, mau tidur SMS, dan semuanya kita menjadi sangat senang dengan berinteraksi dengan handphone pada waktu itu. Lalu orang tua berkumpul, bagaimana anak-anak kita sekarang isinya SMS-an melulu, kata mereka. Dan itu nggak terlalu lama tiba-tiba muncullah masa internet. Pada akhirnya kita berbicara bagaimana pengaruh gadget terhadap anak-anak kita, dan begitulah seterusnya. Kalau kita ngikuti tren teknologi, ayah bunda sekalian, itu nggak ada selesainya. Makanya diskusi kita itu, kalau misalnya kita bicara bagaimana pengaruh gadget, bagaimana pengaruh internet, bagaimana pengaruh laptop, bagaimana pengaruh layanan-layanan online dan seterusnya itu ya, kalau kita ngomongin kayak begitu itu nggak ada selesainya, karena memang terus-menerus teknologi berkembang, terus-menerus ilmu pengetahuan berinovasi, dan kita nggak mungkin untuk mengendalikan mereka. Misalnya kita bilang, wahai produsen-produsen teknologi, berhentilah berinovasi, jangan berinovasi karena merepotkan kami. Kita nggak bisa ngomong begitu kepada mereka. Mereka, para produsen, akan terus-menerus berinovasi. Jadi pada akhirnya mau tidak mau kita akan terkena dampaknya. Itulah yang kemudian juga terjadi pada era disrupsi sekarang ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua terkena dampaknya. Para guru harus menyesuaikan diri, para dosen harus menyesuaikan diri, pelayanan kesehatan harus menyesuaikan diri, pelayanan pemerintahan harus menyesuaikan diri. Semua dari kita harus mengalami ini semuanya dan melakukan proses-proses penyesuaian. Dan tentu saja dalam konteks kita sebagai muslim, kita berusaha untuk hanya mengambil sisi-sisi positifnya dengan membuang sisi-sisi negatifnya. Nah, sebagai ilustrasi, sahabat sekalian, saya sangat terinspirasi dengan kisah yang sudah lama banget ya diceritakan oleh Allahyarham Pak Kunto Wijoyo. Beliau ini seorang budayawan dan juga dosen di Universitas Gadjah Mada, sastrawan, budayawan, banyak sekali buku-buku sastra beliau. Beliau menulis salah satu, bukan menulis, berbicara waktu itu ya, kami semuanya sebagai murid-murid beliau, dan kemudian beliau menyampaikan kepada kami tentang teori mengukur tapak kaki kuda. Ini yang sangat inspiratif yang saya ingin sampaikan kepada sahabat sekalian sebagai pembuka obrolan kita ya. Jadi beliau mengatakan ketika manusia itu berinteraksi dengan teknologi, maka kondisinya itu ketika ilmu moral dibandingkan dengan teknologi itu seperti ilmu mengukur tapak kaki kuda. Nah, ini istilahnya Pak Kunto Wijoyo. Apa yang dimaksud dengan ilmu mengukur tapak kaki kuda? Jadi ada kuda, kita bayangkan di satu pedesaan gitu ya, satu perkampungan, ada kuda yang melesat lepas ya, dan kemudian dia ini lari-lari di perkampungan itu, kudanya sangat besar, larinya kencang, dan dia berlarian di area kampung. Dia bisa merusak apa saja di situ, dia merusak tanaman-tanaman, dia bisa menendang atau ketika ada orang lewat bisa terkena itu, anak kecil bisa berbahaya kalau sampai kena kuda itu, dan seterusnya, membahayakan. Nah, ngelihat kuda yang terus-terus berlari dan
bisa membuat banyak sekali aspek bahaya di kampung itu. Tetua-tetua kampung ini, orang-orang pintarnya itu ngumpul, lalu mereka berdiskusi bagaimana cara kita untuk mengendalikan kuda itu. Lalu akhirnya salah seorang yang paling pintar di antara mereka mengatakan, oh gini aja caranya, diukur saja itu tapak kaki kudanya. Jadi kalau kita berhasil mengukur tapak kaki kuda, maka kita nanti akan bisa memperkirakan kuda itu ukurannya berapa, lalu kekuatannya seberapa gitu. Lalu akhirnya nasihat itu pun dipenuhi. Salah satu dari mereka keluar dari rumah, kemudian mengukur tapak kaki kuda yang ada di tanah, dan dapatlah ukuran kaki kuda itu, dibawa masuk kembali ke dalam forum, disampaikan ukuran kaki kudanya, tapak kaki kudanya segini. Lalu mulai dianalisa, kalau kuda dengan tapak kaki segini, maka kira-kira kuda itu punya kekuatan begini, beratnya segini, besarnya begini, kecepatan larinya begini, dianalisa. Oleh karena itu kita butuh sekian orang untuk mengendalikan kuda itu. Belum lagi selesai diskusi ini, kuda berikutnya sudah berlarian lagi, dan akhirnya mereka bingung lagi, dan akhirnya mengukur tapak kakinya lagi. Belum selesai diskusi dengan kuda berikutnya, itu muncul lagi kuda berikutnya, dan begitu seterusnya. Jadi ilmu moral dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ibarat seperti mengukur tapak kaki kuda. Kita zaman dulu ngomongin radio, belum selesai radio diomongin sudah muncul televisi. Belum selesai kegelisahan soal televisi sudah muncul handphone. Belum selesai diskusi kita soal handphone sudah mulai muncul gadget, internet. Belum lagi selesai nanti muncul yang lainnya, dan terus begitu. Jadi ini nggak pernah ada selesainya kalau kita melihat dari segi kuda yang berlari. Kalau melihat dari segi teknologi yang terus berkembang, nggak ada selesainya. Nah, oleh karena itulah sahabatku sekalian, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, saya mengajak kita untuk tidak melihat dari segi perubahan-perubahannya, karena terus-menerus akan berubah. Nah, saya terinspirasi oleh kredo, slogan yang ada di lingkungan para pelaut. Jadi kalau Bapak Ibu ingat salah satu lagu lama untuk anak-anak ya, itu kita mengatakan nenek moyangku orang pelaut ya. Jadi nenek moyang kita itu memang orang pelaut. Di lingkungan para pelaut ini itu berkembang satu slogan begini: kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengendalikan arah layar. Nah, Bapak Ibu, ini kita bayangkan kapal zaman dulu ya, bukan kapal zaman sekarang. Kapal zaman dulu itu berlayar mengarungi samudera yang luas itu tidak menggunakan mesin. Jadi mereka mengikuti saja arah anginnya. Mereka mengikuti arah angin, kemudian mereka menggerakkan layar itu gunanya untuk mengubah arah. Jadi mereka mengatakan, kita nggak bisa mengubah arah angin itu, ya arah angin itu pemberian. Sudah, arah angin kayak begitu, kita nggak bisa mengendalikan. Kita nggak bisa berpesan, arah angin tolong berembus ke sana, angin tolong berembus ke sana, nggak bisa. Tetapi kita bisa mengubah arah layar supaya kapal ini tetap berjalan ke arah tujuan, dan itulah yang akan kita bicarakan. Kita nggak ngomongin anginnya karena itu di luar kendali kita. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang di luar kendali kita nggak akan bisa, dan kita nggak akan pernah selesai ngomongin sesuatu yang di luar kendali kita. Makanya lebih aman bagi kita untuk berbicara segala sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Nah, itulah pentingnya kita bicara tentang rumah kita. Kita nggak bisa mengendalikan teknologi yang berkembang di luar sana, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan semua anggota keluarga kita, semua anak-anak kita, semua anggota keluarga kita itu sepenuhnya dalam kendali kita. Sementara teknologi yang berkembang itu nggak ada kendali kita atas mereka. Jadi teknologi akan terus melaju. Kalau istilahnya Pak Kunto Wijoyo tadi, kuda yang berlarian tadi itu ya, itu akan terus berlarian. Kuda yang satu belum selesai kita bicarakan, muncul kuda berikutnya. Yang ini kita bicarakan, kemudian muncul kuda berikutnya, dan begitu seterusnya. Capek kalau kita bicara tentang kuda-kuda teknologi itu. Maka yang lebih fokus bagi kita adalah bagaimana kalaupun ada banyak kuda-kuda yang berlarian di luar sana yang berbahaya, maka anggota keluarga kita bekali bagaimana bersikap, bagaimana dia mensikapinya, bagaimana dia menghadapinya. Kalaupun di luar sana ada perkembangan teknologi, sekarang dikatakan era industri 4.0, sebentar lagi nanti industri generasi kelima, sebentar lagi industri generasi ke-6 dan seterusnya. Lalu kemudian sekarang kita mainannya gadget. Dengan kalau anak-anak suka game, maka gamenya kayak begitu. Sebentar lagi nanti itu akan berubah lagi. Kalau ngomongin itunya, itu berubah terus. Jadi nggak pernah selesai kalau kita ngomongin situasi di luar sana, ngomongin perkembangan teknologinya.
mau mengendalikan teknologi nggak bisa ya. Jadi yang kita omongin adalah bagaimana kita bisa mengendalikan apa-apa yang ada di rumah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali survei yang menunjukkan bahwa semua hal itu bermula dari keluarga. Ini saya cuplikan misalnya satu survei yang dilakukan oleh Frown dan Cooper menjelaskan bahwa kepuasan keluarga mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Ayah ibu kerja dimanapun, ini di luar pandemi ya, kita bicara dalam situasi normal. Ayah bekerja misalnya, lalu ibu juga sebagainya bekerja. Ayah dan ibu yang bekerja ini, kita semuanya yang bekerja, kondisi rumah kita menyumbang peran yang sangat signifikan terhadap kondisi atau kondite di dalam pekerjaan kita. Kalau situasi rumah kita baik, bahagia, harmonis, nyaman, itu menjadi dukungan yang sangat penting di dalam kita menjadi nyaman bekerja. Kita akan ngerasa ya, kerja itu nggak nyaman, kerja itu tidak tenang apabila misalnya di rumah keluarga kita tidak nyaman. Di rumah berantem terus, ketemu istrinya berantem, ketemu suami berantem, ketemu anak-anak suasananya berantem, itu menyebabkan kerja apapun ya, menjadi pimpinan, menjadi staf, menjadi apa saja di dalam pekerjaan itu nggak nyaman karena kebayang suasana rumah yang tidak menyenangkan itu. Maka kepuasan di dalam keluarga, kalau kita mampu menciptakan sebuah kondisi keluarga yang baik, maka itu akan berpengaruh secara positif terhadap apa yang akan kita dapatkan di dunia kerja. Demikian pula kalau kita perhatikan dalam beberapa penelitian yang lainnya, misalnya saya kutipkan di situ Mayer, dia melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa para pekerja cenderung lebih produktif jika mereka dapat menyeimbangkan peran kerja dan keluarga. Jadi kalau seimbang kerja dan keluarga itu mereka jaga, maka hidup mereka akan lebih produktif gitu, akan lebih happy. Jadi kalau misalnya terlalu senang dengan kerja sampai mengabaikan keluarga, itu jadi nggak produktif karena nanti akan menyebabkan keluarga ini menjadi berantakan yang mengganggu pekerjaannya. Sebagaimana kalau akhirnya dia tertarik lebih dominan ke arah ngurusi keluarga sampai mengabaikan kerjanya, sehingga di dunia kerja pasti dia juga akan berantakan kalau sampai mengganggu kinerja di dalam perusahaan atau tempatnya dia bekerja itu. Jadi ini kemampuan menyeimbangkan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mencapai produktivitas pekerjaan. Dan yang sangat terasa lagi, ada satu survei yang dilakukan secara sangat lama ya, yang judulnya adalah Strong Family. Survei ini dilakukan oleh John DeFriend dan timnya. Selama 30 tahun John DeFriend itu melakukan survei di lebih dari 40 negara. Dia meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan satu keluarga itu menjadi kuat, strong family. Lalu akhirnya dia punya banyak kesimpulan. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, komunitas, bangsa, negara, bahkan peradaban dunia, itu harus dimulai dari keluarga. Itu surveinya Strong Family yang dilakukan oleh DeFriend. Artinya kalau selama ini kita sebagai muslim kita meyakini bahwa keluarga adalah pondasi yang sangat penting dalam membentuk peradaban, ternyata keyakinan kita dalam agama kita ini dibuktikan dan dilihat secara langsung di dalam survei yang dilakukan oleh John DeFriend selama 30 tahun surveinya itu, yang dilakukan survei itu ke lebih dari 40 negara. Jadi terbukti secara akademik bahwa keluarga itu adalah karir terbaik kita. Karena keluarga menjadi basic dari seluruh apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya mengajak ayah ibu semuanya, kita mengambil tanggung jawab ya. Tanggung jawab kalau kita ini sebagai orang tua, maka tanggung jawab ini ada di kita untuk mendidik anak-anak kita. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah, ila akhir ayat. Apa yang saya sebutkan dengan mengambil tanggung jawab? Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi jelas-jelas tanggung jawab ini ada pada kita. Kita tidak diminta mengendalikan apa-apa yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan arah angin kalau dalam istilahnya nelayan tadi itu ya. Allah menyuruh kita untuk mengendalikan apa-apa yang ada dalam kendali kita, yaitu keluarga kita. Jadi bukan mengendalikan arah anginnya, tetapi mengendalikan layarnya. Bukan mengendalikan teknologi yang kita nggak bisa mengendalikan itu, tetapi mengendalikan semua anggota keluarga kita agar mereka terjauhkan dari api neraka. Jangan sampai
perkembangan teknologi, jangan sampai era disrupsi, jangan sampai era industri 4.0 itu membawa keluarga kita menuju kepada neraka, na'udzubillahi min dzalik, dan kita diwajibkan untuk bisa mengajak mereka jauh dari api neraka. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maka dia mengatakan, ajarilah istri dan anak-anakmu, adabkanlah istri dan anak-anakmu dengan adab yang baik, dengan pengajaran yang baik. Demikian pula disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika memberikan penjelasan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maksudnya adalah ajari anak dan istrimu agar mereka bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka selamat dari api neraka. Kita juga melihat pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arahan beliau untuk kita semuanya sebagai orang tua ya. Sabda beliau, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Semua anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Anak-anak kita itu ya lahirnya dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah, Nabi SAW jelas-jelas menunjukkan fa'abawahu, kedua orang tuanya yang membuat anak itu yuhawidanihi, yunasironihi, yumajisanihi. Mereka mau menjadi Majusi, mereka menjadi Nasrani, mereka menjadi Yahudi, itu karena kedua orang tuanya. Jadi artinya kalau dalam konteks ini seorang anak keluar dari fitrahnya itu karena kedua orang tuanya. Jadi segala sesuatu penyimpangan yang terjadi pada anak, segala sesuatu yang terjadi pada kasus-kasus ya moralitas ataupun kasus-kasus yang negatif pada anak kita, itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari sesuatu yang disebut sebagai pola asuh di dalam rumah. Pola asuh itu oleh orang tua. Makanya fa'abawahu, kedua orang tuanya. Anak kita merah hitamnya, hitam putihnya, hijau birunya, itu semuanya kembali kepada kedua orang tua. Bagaimana kedua orang tua mengkondisikan mereka, bagaimana sejak dari awal pernikahan itu sudah menjadi bagian yang utuh dari pendidikan anak. Makanya kalau di antara sahabat yang hadir, saya tidak tahu ya, seandainya ada yang hadir di sini itu masih bujang, maka begitu Anda yang masih lajang ini berproses mencari calon pasangan, misalnya seorang muslimah berproses mencari calon suami atau seorang laki-laki muslim mencari calon istri, hendaknya dipahami bahwa proses pernikahan itu adalah bagian yang utuh dari pendidikan terhadap anak-anak kelak. Jadi Anda belum menikah, Anda tentu saja belum punya anak, tetapi ketika memilih calon suami, memilih calon istri, itu sudah memilih proses untuk pendidikan anaknya. Jadi kalau para laki-laki lajang ya, Anda yang masih lajang laki-laki, ketika Anda memilih calon istri, itu pikirkan bahwa Anda sedang memilih calon ibu bagi calon anak-anak Anda nanti. Ketika seorang muslimah Anda berproses mau menikah, memilih calon suami, maka pikirkan bahwa dia bukan sekedar calon suami Anda. Anda sedang mencari calon ayah bagi calon anak-anak Anda nanti. Oleh karena itu, Anda pasti akan memilihnya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan cermat, supaya kemudian Anda tidak salah pilih di dalam hal ini. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah ini nggak bisa kita lempar tanggung jawab. Jangan lempar tanggung jawab. Apa itu lempar tanggung jawab? Misalnya ketika terjadi kasus ya pada anak, misalnya ada seorang anak ya di luar sana yang dia terlibat dalam berbagai macam kasus kenakalan, maka kalau orang tua yang paling gampang sikap itu melempar tanggung jawab itu dengan oh itu karena pengaruh teknologi, oh itu karena pengaruh teman-temannya, oh itu karena pengaruh gadgetnya, oh itu pengaruh tontonannya, itu pengaruh YouTube-nya, itu pengaruh medsosnya dan seterusnya. Itu lempar tanggung jawab yang paling gampang. Ada juga yang mengatakan itu gara-gara diganggu jin. Saya ketemu dengan klien yang anaknya selalu berulah dimanapun disekolahkan, selalu berulah, sehingga kemudian si anak ini tidak pernah betah di sekolah manapun karena selalu dikeluarkan di sekolah itu. Sekolah dimanapun dikeluarkan terus oleh sekolah itu karena selalu bikin ulah di sekolah itu. Dan setiap kali bikin ulah, maka oleh orang tuanya dikatakan ini terganggu jin dan oleh karena itu diruqyah. Nah, tentu tidak masalah ya, anak diruqyah itu tentu tidak masalah karena memang berbagai macam gangguan yang negatif dalam diri manusia itu pada dasarnya juga ada pengaruh dari pihak-pihak lain, seperti misalnya alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Memang ada pengaruh-pengaruh keburukan
mungkin saja dari jin, mungkin juga dari manusia. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika si orang tua ini melempar seakan-akan itu bukan salahnya. Anak saya nakal ini karena gangguan jin. Jadi seakan-akan orang tua itu nggak punya tanggung jawab sama sekali. Anak saya itu baik, tapi dia tuh menjadi jahat itu gara-gara dipengaruhi oleh jin. Nah kalau seperti ini, maka orang tua tidak pernah mengevaluasi diri. Orang tua tidak merasa bertanggung jawab. Setiap ada yang nakal pada anaknya, ini jin. Jadi yang salah jin, orang tuanya nggak salah. Terus kalau ada lagi anaknya berkasus, ini diganggu jin, dari orang tuanya nggak pernah bersalah. Jadi orang tua merasa tidak punya tanggung jawab atau merasa tidak ada kesalahan sama sekali. Padahal Nabi jelas menyatakan dalam hadis ini tadi bahwa yang menyebabkan si anak ini keluar dari fitrahnya itu fa'abawahu. Nabi tidak mengatakan maka gadgetnya lah yang menyebabkan dia begini dan begitu, atau maka jinnya lah yang menyebabkan dia begini dan begitu, atau Nabi mengatakan maka teman-temannya lah yang membuat dia begini dan Nabi SAW dalam hadis yang ini itu belum mengatakan orang tuanya, kedua orang tuanya fa'abawahu. Jadi orang tua jangan lempar tanggung jawab, ambil tanggung jawab itu dan kemudian kita tidak melemparkan kepada pihak lain. Gunanya apa? Supaya kita memperbaiki diri, supaya kita berbenah diri. Tentu kita tidak menolak bahwa ada pengaruh lingkungan, iya, ada pengaruh gadget, iya, ada pengaruh jin, iya, ada pengaruh medsos, iya, itu iya. Tapi tanggung jawabnya bukan di medsos, tanggung jawabnya bukan di lingkungan, tanggung jawab utamanya adalah pada orang tua. Jadi ini yang harus kita pahami supaya tidak melempar tanggung jawab. Baik, ayah ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana tema kita kali ini adalah komunikasi cinta bersama Ananda. Saya ingin mengajak kita semuanya berbincang setelah memahami fondasi-fondasi bahwa semuanya pada dasarnya bermula dari kedua orang tua, bermula dari keluarga. Maka bagaimana kemudian kita menguatkan komunikasi antara orang tua dengan anak-anak kita dalam bentuk komunikasi cinta. Baik, saya menyampaikan ada 6 poin ya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan disimak pada materi PowerPoint. Ada 6 poin yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti kita sambung dengan diskusi pada sisa waktunya. Yang pertama, agar lancar berkomunikasi dengan anak kita dengan komunikasi cinta, selalu minta pertolongan kepada Allah SWT. Yang keduanya, harus ada sinergi antara ayah dan ibu. Yang ketiganya, menjadi orang tua, kita sebagai orang tua itu menjadi orang tua yang soleh, hangat dan juga bersahabat. Yang berikutnya, kita menjadi orang tua yang bersedia mendengarkan karena anak pengen didengarkan. Yang berikutnya, kita punya empati. Kemudian berikutnya, kita bisa memilih kata-kata yang positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai satu persatu. Pertama, selalu minta pertolongan kepada Allah SWT. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, sahabatku sekalian, pada dasarnya kita semua itu lemah ya. Kita itu banyak banget kekurangannya. Saya sebagai orang tua, saya merasa banyak banget kekurangan saya. Saya orang tua yang lemah, saya orang tua yang tidak bisa, saya orang tua yang tidak mampu. Tetapi kita punya alat untuk membuat kita bisa lebih baik, yaitu dengan jalan berdoa. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, karena Allah lah yang pada dasarnya bisa mendidik anak kita. Jadi Allah lah yang maha mendidik. Manusia siapapun itu tidak ada yang ideal, tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia yang baik dalam segala sesuatu, tidak ada. Kita manusia, saya sebagai ayah, Anda semuanya ya sebagai ayah, sebagai ibu, semua dari kita itu punya cacat, punya kekurangan, punya kelemahan. Tidak ada manusia sempurna, itu tidak ada. Maka bersandarlah kepada Allah SWT agar Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mendidik anak kita, sekaligus Allah intervensi langsung untuk melakukan proses pendidikan kepada anak-anak kita itu, sehingga menyebabkan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah. Termasuk dalam aspek yang teknis, misalnya komunikasi. Kita lihat ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, salah satu doa yang diajarkan dalam Quran sampai kita hafalkan juga menjadi doa-doa kita pada hari-hari ini, misalnya adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba perhatikan teks doa ini ya yang disampaikan oleh Nabi Musa ini. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah kekeluhan, kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, sehingga perkataanku bisa dipahami. Jadi ujung dari doa ini yafqahu qawli itu supaya Nabi Musa inginnya kata-katanya Nabi Musa itu dipahami oleh umatnya, oleh kaumnya.
Tapi supaya kata-katanya dipahami, maka harus hilang dulu uqdatul lisan itu, kekakuan lisan itu ya, itu harus hilang dulu. Oleh karena itu dia minta supaya Allah menghilangkan kekakuan lisannya. Uqdatul lisan itu kata-kata yang kalau bahasa Jawanya nyelkit gitu ya. Nyelkit itu apa? Menyakiti. Jadi kita itu secara tidak sadar sangat sering mengeluarkan kata-kata yang bisa nyelkit kepada orang lainnya. Kata-kata kita mungkin bermaksud bersanda, mungkin bermaksud hanya membuat suasana santai, tapi ternyata itu membuat sakit hati orang lain, dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Makanya kita minta kepada Allah SWT, wahlul 'uqdatam min lisani, karena kadang-kadang itu menjadi bagian-bagian yang terselip di antara semua kata-kata kita tiap harinya. Ternyata ada kata-kata kita yang menyakiti anak kita, ada kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Maka kita berdoa wahlul 'uqdatam min lisani, maka menjadi yafqahu qouli. Tapi dari mana uqdatul lisan itu bisa hilang? Dari urusan-urusan yang mudah. Dari mana urusan itu menjadi mudah? Karena kita telah lapang dadanya. Jadi semuanya bermula dari kelapangan dada. Nah, ini ternyata dicontohkan untuk bisa komunikasi. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah SWT. Nah, di dalam Quran banyak sekali disampaikan ya, contoh doa-doa dari orang-orang, dari orang tua ya, doa para nabi yang diabadikan ya di dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis Nabi SAW menyatakan 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, yaitu yang pertama adalah dakwatul walid, doa dari orang tua. Yang kedua adalah doa orang bepergian, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Jadi salah satu dari 3 komponen ini adalah doanya orang tua. Doa orang tua itu doa yang makbul si Allah SWT. Hadisnya sahih. Nah, di dalam Quran diabadikan misalnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim saja, beliau itu nabi, itu mencontohkan doa kepada kita. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Jadi bukan saja minta anaknya, tapi minta kesolehannya. Kita nggak bisa mensolehkan anak kita, Allah yang bisa mensolehkannya. Jadi kita ini sebagai orang tua banyak banget kekurangan-kekurangan kita, maka bersandar kepada Allah agar Allah jadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Kemudian ada doanya Nabi Zakaria, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau anak yang baik. Jadi di sini digambarkan dengan dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyah thayyibah, anak yang baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana untuk mendapatkan anak yang baik, seorang Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah SWT, bukan saja mendapat anak, tapi anak yang baik. Untuk menjadikan dia baik, itu harus minta kepada Allah SWT, ya Allah baikkan anakku, kira-kira begitu dalam bahasa yang lebih letterlock ya. Ada doanya Ibadur Rahman yang sering kita baca dalam doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kepada Allah SWT karena kita semuanya orang tua yang lemah, orang tua yang penuh dengan kekurangan, orang tua yang penuh dengan alfa, salah, dan segala sesuatunya. Oleh karena itu meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita min azwajina, pasangan kita, wa dzurriyyatina, anak-anak kita, qurrata a'yun, menjadi penyenang hati, penyejuk jiwa kita semuanya. Dan waj'alna lil muttaqina imama, agar kita bukan saja menjadi orang bertakwa, tapi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayah bunda, yang pertama ini sisi yang sifatnya sangat spiritual ya, ayah bunda sekalian, jangan pernah merasa pinter ya dalam konteks mendidik anak itu. Jangan pernah merasa kita bisa, kita tuh nggak bisa pada dasarnya ya. Maka minta kepada Allah agar dibisahkan. Kita tuh nggak kuat, maka minta kepada Allah agar dikuatkan. Kita semuanya itu penuh kekurangan, maka minta kepada Allah agar kita diberikan kelebihan. Itu sesuatu yang harus kita mintakan kepada Allah SWT. Ada orang yang mungkin sombong secara tidak dia sadari karena dia merasa saya belajar S2, S3, bidangnya pendidikan, yang saya geluti tiap hari pendidikan misalnya ya. Ada orang yang belajar sampai S3 dan temanya tema pendidikan, maka dia merasa bisa mendidik. Seakan-akan kalau dia belajarnya S1, S2, S3 semuanya tentang pendidikan, itu maka dengan serta-merta dia akan bisa mendidik anaknya. Aku ngerti semua teori pendidikan, aku bisa mendidik anak, aku bisa. Jadi seakan-akan dia sudah
bisa semuanya karena mengerti semua teori pendidikan. Ingat ya, yang bisa mendidik anak kita pada dasarnya yang bisa mendidik itu adalah Allah SWT. Kita manusia itu hanya menyediakan sarana-sarananya. Kita sebagai orang tua itu melakukan upaya-upayanya. Kita sebagai orang tua itu melakukan hal terbaik dengan berbagai macam hal yang bisa kita mampu lakukan. Tapi meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap saja ada kurang-kurangnya. Kita sebagai manusia pasti banyak kekurangannya. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, aku nggak mampu, maka mampukan. Aku nggak bisa, maka bisakan. Aku lemah, maka kuatkan dalam mendidik anak kita. Jadi ini sesuatu yang kita sadarkan semuanya kepada Allah SWT. Ini ya, paling penting ini. Karena inilah yang menjadi sandaran kekuatan kita dalam mendidik anak. Sandaran kita untuk meminta kepada Allah agar Allah jadikan anak kita sebagai anak yang soleh dan solihah. Anak kita menjadi anak yang thayyibah dalam bahasa doa tadi, dzurriyyatan thayyibah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sinergi. Sangat penting untuk sinergi antara ayah dan ibu dalam proses pendidikan anak. Jadi mendidik anak itu bukan hanya tugasnya ayah, bukan hanya tugasnya ibu, tapi sinergi dari keduanya. Meskipun ayah ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, realitas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari memang yang paling sering terlibat dalam pengasuhan anak, pendidikan anak itu adalah ibu. Makanya di mana-mana forum yang paling banyak itu adalah ibu. Misalnya urusan ngambil rapot anak ya, itu nanti yang datang bapak-bapak itu sedikit. Itu 80% sampai 90%-nya ibu-ibu, 10%-nya bapak-bapak. Kemudian pertemuan orang tua dengan guru ya, dengan pihak sekolah. Itu juga nanti yang hadir dari orang tua itu banyak ibu-ibu, yang bapak-bapak sedikit gitu. Rata-rata kita lihat bahwa yang banyak terlibat dalam pendidikan anak di rumah itu adalah ibu. Seakan-akan sudah menjadi satu paten gitu ya, bahwa mendidik anak itu seakan-akan perempuan, padahal harus ada sinergi. Anak kita, sahabat sekalian, anak kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, itu butuh sisi maskulinitas dan butuh sisi feminitas. Anak-anak kita itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu butuh asupan keseimbangan dalam dirinya. Ada sisi maskulinitas yang ditopang oleh ayah dan ada sisi feminitas yang ditopang oleh ibu. Jadi kenapa pentingnya keluarga itu utuh, ayah ibu sekalian, termasuk sinergi, supaya anak kita mendapatkan sisi maskulinitasnya, mendapatkan sisi feminitasnya dari ayah dan ibunya sendiri. Terutama tentu saja ya, ini pada konteks keluarga yang masih utuh. Kecuali kalau sudah single parent ya tentu harus dihadapi dengan berbagai macam cara-cara yang lain ya untuk mengoptimalkan itu semuanya. Saya kira tesis yang dibuat oleh Sarah Ad-Dakhilallah, Sarah Al-Hilaliyah binti Dakhilallah, itu dia membuat tesis untuk magister pendidikan ya di Universitas Ummul Qura. Judulnya adalah Hiwar Bainal Aba wa Abna fil Qur'anil Karim. Dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Qur'an. Lalu Mbak Sarah ini dia mencari seluruh ayat dalam Quran itu yang isinya dialog antara orang tua dengan anak. Lalu dia dapatkan dialog antara orang tua dengan anak itu ada di 17 tempat ya. Banyak ya, 17 tempat. Nah, ketika diperinci ternyata dari 17 tempat itu 14 tempatnya itu dialog antara ayah dengan anak. Kemudian 2 tempatnya dialog antara ibu dengan anak. Lalu 1 tempat itu dialog antara orang tua yang tidak disebutkan di situ siapa orang tuanya, ayah atau ibu, di situ keduanya dengan anaknya. Jadi sahabatku sekalian, di sini tampak bahwa memang ayah itu harus berperan secara langsung, bukan hanya ibu. Jadi di sini yang penting adalah sinergi ayah dan ibu bersinergi. Bagaimana di dalam rumah tangga ayah dan ibu menciptakan sinergi untuk melakukan proses pengasuhan kepada anak, dialog dengan anak, ngobrol dengan anak, mengarahkan anak dan seterusnya. Yaitu sinergi yang kompak antara ayah dan ibu sampai mereka itu memiliki visi yang sinergis. Coba bayangkan kalau ayah dan ibu beda visi, kalau pola asuhnya tidak kompak, kalau komunikasi ayah ibunya tidak kompak, kalau sikap dan aturan yang mereka terapkan tidak kompak, itu akan membingungkan anak. Kami sering menjumpai ya anak-anak yang bingung oleh karena
ketidakkompakan orang tuanya. Kami sering menjumpai di ruang konseling bagaimana anak-anak menjadi terbingungkan oleh karena ayah menghendaki dia sekolah di mana, ibu menghendaki dia sekolah di mana. Ayah menghendaki dia kuliah di mana, ibu menghendaki dia kuliah di mana. Lalu akhirnya anak menjadi dalam tanda petik korbannya karena ambisi-ambisi orang tua yang sering disebut oleh Dr. Susan Forward sebagai toxic parent. Orang tua yang memberikan racun pada anaknya karena dia mengintervensi anak sedemikian rupa sampai akhirnya si anak ini berada dalam situasi yang sangat tertekan dan tidak nyaman. Nah, sinergi ayah ibu, suami dan istri yang bersinergi dalam rumah tangga itu menjadi sangat penting untuk anak-anak. Saya kutipkan dari Elizabeth Harlock ya, ini tokoh yang sangat dikenal dalam dunia psikologi maupun dalam dunia pendidikan anak. Maka kalau kita perhatikan salah satu teorinya Elizabeth Harlock, dia mengatakan anak yang tumbuh dari hubungan perkawinan bahagia akan mempersepsi rumah mereka sebagai tempat yang membahagiakan untuk tinggal, untuk hidup. Makin sedikit masalah antar orang tua, makin sedikit pula masalah yang dihadapi anak, dan sebaliknya. Nah, ada dan sebaliknya ya. Jadi kalau dan sebaliknya bagaimana kita membacanya? Anak yang tumbuh dari hubungan perkawinan yang banyak masalah, anak-anak ini akan mempersepsi rumah mereka sebagai tempat yang tidak menyenangkan untuk hidup. Nah, itu sebaliknya begitu. Oleh karena itu, makin banyak masalah antar orang tua, makin banyak pula masalah yang dihadapi oleh anak dalam kehidupannya. Begitu ya. Jadi kata Elizabeth Harlock ini timbal balik. Kalau orang tuanya bahagia, maka anaknya betah di rumah dan mereka pun juga memiliki sedikit masalah dalam kehidupannya. Ketika orang tuanya konflik terus, maka anak tidak betah di rumah dan akan banyak konflik pada si anak itu dalam kehidupannya. Itu teorinya Mbah Harlock ya, untuk menyadarkan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sangat penting untuk membangun kekompakan antara ayah dan ibu, antara orang tua, antara suami dan istri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ayah dan ibu sekalian, kalau kita perhatikan, ternyata untuk menjadi orang tua yang nanti bisa menyebabkan anak kita menjadi baik, itu tidak cukup hanya dengan menjadi orang tua yang soleh begitu saja. Oleh karena itu, poin ketiganya, jadilah orang tua soleh yang dekat dan bersahabat dengan anak. Ini menjadi salah satu hal yang kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya menjadi orang tua yang bukan saja soleh ya. Ada orang tua soleh tapi gak pernah peduli dengan anaknya. Soleh dalam artian pribadi, sholat 5 waktu terjaga, selalu di masjid, sholat tahajud terjaga, sholat duha selalu dilakukan, puasa sunnah terus-menerus dilakukan, Senin Kemis atau Daud dilakukan, tilawah Qur'annya banyak. Ini orang tua yang sangat soleh. Tetapi dia cuek dengan anaknya, nggak peduli dengan anaknya, dia tidak mengerti urusan anaknya. Jadi orang tua yang seperti ini itu hanya soleh, tetapi dia nggak dekat dan bersahabat. Nah, orang tua yang seperti ini yang kemudian nantinya kita melihat ada orang tua yang soleh tapi anak-anaknya tidak soleh. Kenapa? Karena tidak bisa mentransformasikan kesolehan dirinya kepada anaknya, karena dia tidak dekat dengan anaknya, sehingga anak-anak tidak merasa kesolehan orang tuanya itu sebagai sesuatu yang penting bagi dirinya. Jadi yang perlu kita lakukan, terutama ketika anak-anak kita itu sudah remaja ya, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ketika anak kita sudah remaja itu sangat berbeda dengan ketika mereka masih kecil. Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak yang masih kecil, misalnya TK atau playgroup gitu ya, atau sampai SD lah, oke lah, sampai dengan SD ya, itu betul-betul terasa anak gitu ya, misalnya digendong, kemudian diajak pergi, anak juga sikapnya begitu. Jadi kalau anak itu masih TK, anak itu masih playgroup, ngelihat ayahnya berdandan rapi, kelihatan mau pergi itu ikut, mereka langsung ikut. Ibunya ke arah motor ikut, dia nggak bertanya ibu mau kemana, ayah mau kemana, pokoknya ayah pergi ikut, ibu pergi ikut. Itu anak-anak masih kecil kan, itu betul-betul kita merasa itulah anak yang digendong-gendong, yang diajak kemana-mana, yang dia selalu pengen ikut dengan orang tuanya gitu. Itu terasa banget bahwa itu adalah anak. Tapi begitu kemudian anak ini sudah mulai tambah gede, menjadi remaja, dia mulai masuk SMP, SMA, maka anak ini tidak lagi seperti dulu. Kita tidak lagi bisa seenak dulu. Kalau dulu anak-anak itu nggak usah
diajak orang tuanya ya, begitu ngeliat orang tuanya kelihatan mau pergi aja dia langsung ikut. Maka begitu anak sudah SMP, kalau orang tuanya mau pergi, pengen ngajak anaknya masih nanti berdebat dulu dengan orang tuanya. Ayo nak kita pergi, misalnya mau silaturahmi ke rumah orang tua gitu ya. Lalu si ayah dan ibu itu mengajak anaknya, ayo nak pergi ke rumah kakek, pergi ke rumah nenek gitu. Ngapain ke sana kata anaknya gitu. Jadi ketika sudah remaja itu sudah mulai ngapain gitu. Di sana ada apanya, di sana nanti dapat apa gitu. Nggak asik kalau di sana. Ngapain harus ke rumah kakek? Mending di rumah. Mending aku pergi sama teman-temanku, lebih asik dengan teman-temanku. Itu sesuatu yang sudah sangat berbeda ketika mereka remaja. Maka Gary Chapman mengatakan, ketika di rumah Anda sudah mulai ada anak remaja, maka Anda akan tahu bahwa mendidik anak remaja itu tidak serupa, tidak sama dengan jenis pekerjaan apapun yang ada di muka bumi ini. Itu. Jadi kalau di rumah Anda sudah ada anak remajanya, kata Gary Chapman, Anda akan tahu bahwa mendidik anak remaja itu tidak sama dengan jenis pekerjaan apapun yang ada di muka bumi ini. Dia menambahkan, kalau anak remaja itu yang Anda dengar dari dirinya nanti akan lebih banyak suara-suara protes ya. Jadi dia itu menggerutu saja. Apa-apa disikapi dengan gerutuan. Apa-apa disikapi dengan menggerutu. Jadi anak ini menggerutu. Sehingga kata Gary Chapman, dia katakan bahwa fase yang paling tepat untuk dikatakan pada remaja itu adalah fase menggerutu. Nah ini kalau orang tua tidak ngerti soal ini, begitu anak menggerutu dikira membangkang, dikira anak menggerutu dikira melawan, ketika anak menggerutu dikira dia membantah omongan orang tua, padahal dia menggerutu. Dia bukan membangkang, dia bukan membantah, dia itu sedang menggerutu. Jadi itulah fase yang perlu dipahami oleh orang tua. Itulah sebabnya mengapa kemudian kita perlu membangun satu kondisi yang dekat bersahabat dengan anak kita, sehingga kita bisa menjadi tempat bagi dia yang nyaman untuk dia bisa bercerita kepada kita. Ini tentu harus kita upayakan, karena ini pun kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita berdoa agar dimudahkan untuk menjadi orang tua yang dekat bersahabat dengan anak kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkan ya, mendengarkan. Dengarkan karena anak kita pengen didengarkan. Jadi terutama anak-anak kita yang masih kecil, kemudian masih remaja gitu ya, mereka itu butuh didengarkan oleh orang tuanya, sehingga kita perlu waktu untuk mendengarkan omongan-omongan mereka. Jadi mereka tidak suka, pada dasarnya anak itu tidak suka diinstruksi, apalagi anak-anak zaman sekarang yang dekat dengan gadget ya. Konon ciri anak generasi milenial itu adalah mereka itu bekerja tidak dengan instruksi, tetapi mereka itu melakukan mencari sendiri. Mereka belajar dengan caranya sendiri, mereka mendapatkan informasi dengan caranya sendiri, sehingga begitu mendapatkan ceramah dari orang tua itu mereka nggak banget gitu, nggak seneng banget. Dinasihati nggak seneng, apalagi diseramai gitu, itu nggak seneng banget bagi dirinya. Dan semua ceramah ataupun omongan kebaikan dari orang tuanya itu akan disikapi dengan menggerutu oleh si anak itu. Nah oleh karena itu kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, supaya kemudian kita bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi yang dihadapi oleh si anak dalam kehidupan sehari-harinya dengan jalan kita mendengarkan. Nah mendengarkan itu Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian, ada komponen-komponen aktifnya. Ada komponen tubuh, ada komponen ekspresi wajah, ada komponen suara gitu ya. Anak saya yang paling kecil itu, kalau dulu waktu dia masih SD, sekarang dia kelas 1 SMP, tapi waktu dia masih SD, kalau dia ngomong sama uminya, ngomong sama ibunya, dia akan bilang begini, Umi jangan cemberut begitu, Umi jangan, wajahnya Umi itu jangan kayak begitu, Umi harus senyum. Nah dia tidak senang banget ketika dia lagi ngomong, lalu kemudian ibunya itu tidak mau mendengarkan, ibunya itu mendengarkan tapi dengan bahasa cemberut. Itu mendengarkan aktif ya, mendengar secara aktif itu diantara komponen pentingnya itu adalah tubuh, ekspresi wajah, dan suara. Jadi bahasa tubuhnya akan kelihatan oleh anak-anak, ekspresi wajahnya juga demikian, suaranya juga demikian. Jadi anak kita tuh menjadi tidak nyaman ya. Anak saya tadi mengatakan, coba Umi senyum, dia menyuruh istri saya senyum, coba Umi senyum. Lalu istri saya tersenyum, lalu dia mengatakan, Umi itu yang senyum cuma mulutnya, tapi sebetulnya Umi itu nggak senyum, karena dia ngelihat yang bergerak hanya bibirnya, mulutnya, sementara matanya itu tidak tampak tersenyum. Jadi matanya mungkin
karena waktu itu sedang menghadapi anak yang uring-uringan sehingga istri saya agak emosi, lalu akhirnya anak saya minta, Umi harus tersenyum. Begitu tersenyum, tapi dalam situasi yang masih nggak nyaman, yang senyum hanya bibirnya, matanya tidak tersenyum. Lalu itu anak saya mengatakan, Umi yang senyum hanya bibirnya. Coba itu kalau kita lihat ya, bahwa dalam komunikasi, mendengarkan itu akan lebih nyaman pada anak kita apabila ada bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara yang nyaman pada anak kita. Baik. Kemudian mendengarkan aktif juga akan sangat nyaman bagi anak apabila orang tua itu penuh penerimaan terhadap anak, penuh pengertian kepada anak, tidak menghakimi ya. Tidak menghakimi ini menjadi sangat penting karena begitu anak merasa dijudge, anak merasa dituduh, anak merasa mendapatkan label, itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Hati-hati ya orang tua. Semarah apapun Anda kepada anak, jangan keluar kata-kata buruk kepada anak Anda karena itu nanti bisa menjadi doa bagi anak Anda, dan menghakimi seperti itu menjadi sangat tidak bagus, akan menyebabkan si anak menjadi terluka dan tidak bersemangat ya. Makanya mencontoh kepada ibunya Imam Sudais, walaupun beliau marah karena perilaku Sudais kecil pada waktu itu, tetapi kata-kata yang keluar dari ibunya Imam Sudais tetap kata-kata yang baik. Ibunya Imam Sudais lagi menata makanan ya untuk tamu-tamu suaminya itu, di meja makan ditata banyak gitu. Dari luar sana Sudais kecil itu dia bawa pasir dengan tangannya, lalu ditabur-taburkan di makanan yang ditata oleh ibunya itu, ditabur-tabur begitu. Tentu ibunya, wah, gimana sih kita sudah nata, kalau yang di bawah itu batu terus ditaruh gitu lah mudah batunya diambil. Ini pasir ditaruh di makanan itu, jadi kan nggak bisa diapa-apakan lagi, sudah penuh dengan pasir makanan-makanan itu. Akhirnya itu harus diambil semuanya, diganti lagi, dan ibunya begitu nggak nyaman ya dengan situasi itu, tapi lisannya terjaga sampai ibu mengatakan, pergi kamu, mudah-mudahan besok kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ternyata jadi kan sekarang beliau menjadi imam Masjidil Haram. Jadi kalau kita marah pun kepada anak ya, tetaplah kita tidak menjudge mereka, kita lebih sabar kepada mereka, kita bisa bersikap tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh untuk bersama dengan mereka. Ini bagian dari proses mendengarkan aktif. Nah berikutnya, ayat ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kelima adalah milikilah empati. Empati itu berbeda dengan simpati ya. Kalau simpati itu aku mengerti bahwa kamu sedih, itu namanya simpati. Oh kamu sedih ya? Oh iya, kelihatan kok dari wajah kamu itu orang bersedih. Aku ngerti kamu sedang bersedih, itu namanya simpati. Kalau empati itu aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan, gitu ya, empati itu. Jadi merasakan kedalaman rasa sedihmu, tidak sekedar mengerti bahwa kamu bersedih, tetapi aku bisa ngerasa bahwa kamu itu sedih banget, aku bisa ngerasa bahwa kamu itu marah banget, itu namanya empati. Jadi empati itu adalah meletakkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi kalau ngobrol dengan anak, mencoba memposisikan kira-kira anak ini gimana ya kondisinya, perasaannya, situasinya gitu. Jadi menempatkan diri dalam situasi mereka, sehingga kalau dalam konteks ingin memberikan empati itu, di antara proses yang terjadi adalah mengerti perasaan anak itu, dan kalau kita disuruh mendeskripsikan, kita bisa mendeskripsikan kembali. Kemudian empati itu bersumber dari ketulusan dan rasa kasih sayang yang diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Dan empati itu akan membuat anak merasa nyaman dan tidak takut untuk mengekspresikan dirinya. Ayah ibu yang terakhir ke-6, sebelum nanti kita teruskan dengan dialog. Dalam rangka kita membangun komunikasi cinta bersama Ananda, pilihkan kata-kata yang positif. Ayah ibu, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena kecenderungan kita pada dasarnya itu, manusia itu lebih mudah untuk mengeluarkan kata-kata negatif daripada kata-kata positif. Jadi dalam hidup sehari-hari ya, mohon maaf, misalnya di rumah tangga kita masing-masing nih, kecenderungan untuk menilai negatif itu jauh lebih mudah daripada kecenderungan untuk menilai positif. Misalnya kalau seorang istri menyeduhkan teh untuk suaminya, lalu kemudian diberikan kepada suaminya, lalu diminum oleh suaminya, lalu suaminya mengatakan, nggak manis, nggak ada rasanya, ini kok teh kok kayak begini, itu cepat dikeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi begitu tehnya lezat banget, enak banget, itu tidak mesti dia bisa memuji. Jadi kalau yang kurang itu dikomentari, tapi kalau yang sangat enak itu tidak dikomentari. Itu kan contoh bahwa kita itu lebih mudah mengomentari sesuatu yang sifatnya negatif.
orang tua mengajak anaknya bepergian hari Minggu, besok hari Minggu misalnya, ini pas tidak pandemi corona ya, di hari-hari normal, besok hari Minggu kita ingin tamasya bersama keluarga. Ingat ya anak-anak, jam 8 kita berangkat dari rumah nih, jam 8. Itu dari hari sebelumnya sudah, pokoknya besok jam 8 sudah harus siap. Ternyata begitu jam 8, anak pertama masih lelet, masih nonton TV atau main gadget gitu ya di zaman sekarang. Nah begitu ngeliat jam 8 belum siap, kenapa sih kamu nggak segera siap? Kan sudah diomongi kemarin, makanya kamu itu segera siap, jangan lelet kayak begini. Itu kata-kata untuk mengomentari atas apa yang tidak siap itu luar biasa cepatnya. Tapi begitu ada anak tersebut kemudian mau melakukan ya, akhirnya dia pun meninggalkan gadgetnya, dia pun bersiap-siap, itu tidak ada apresiasi. Itulah contoh bahwa manusia secara umum, kita semuanya itu cenderung sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif dibandingkan dengan kata-kata yang positif. Makanya kata-kata positif itu harus kita produksi dengan sadar, karena seringkali yang tidak sadar itu adalah kata-kata yang negatif. Contohnya apa? Termasuk dalam konteks misalnya kalau kita di Indonesia itu ada gurauan, lawakan ya, candaan, humor. Itu kalau kita ngelihat zaman dulu kalau belum ada gadget, kita nontonnya televisi gitu ya, lawakan-lawakan televisi atau lawakan-lawakan di film itu banyak sekali yang itu adalah mentertawakan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi kondisi-kondisi pribadi pada orang yang, mohon maaf ya, mungkin penampilannya unik, giginya atau pendeknya atau apanya gitu ya, lalu itu menjadi bahan tertawaan. Jadi sesuatu yang kemudian kalau kita lihat, orang itu mengambil sisi-sisi yang lebih mudah ya untuk mengomentari sisi-sisi yang jelek gitu ya, bahkan menjadi bahan gurauan itu dari sisi-sisi yang kayak begitu. Itu artinya memang manusia itu sangat mudah untuk menyampaikan sesuatu yang negatif dibandingkan dengan yang positif. Nah oleh karena itu, ayah ibu sekalian, kita kondisikan anak kita dengan pilihan kata-kata positif bahkan sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya maka bagus ya kalau dalam situasi istri mengandung itu kita kemudian membuat lebih banyak lagi ya, kalau ngomong ya ngomong positif, kita perdengarkan murotal, kita perdengarkan zikir, kita perdengarkan doa kepada janin di perut ibu itu ya, itu sejak dia dalam kandungan. Kalau orang barat itu menggunakannya dengan musik klasik, kalau kita muslim cukup kita dengan zikir, doa, ayat Quran dan seterusnya. Nah kalau kita perhatikan dalam Islam itu sudah ada tuntunannya bahwa kata-kata positif itu dipilih sejak anak baru lahir ya. Abu Rafiq meriwayatkan ketika Fatimah melahirkan putranya Hasan bin Ali, aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan pada telinga Hasan bin Ali. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini dinilai hasan sahih oleh Imam Tirmizi, tapi dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Jadi kalau Syekh Albani dan ulama-ulama mutaakhirin itu melihat hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan sebagian mengatakan dhaif jiddan, dhaifnya dhaif banget gitu. Tetapi hadis ini diterima oleh Imam Nawawi, hadis ini diterima oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hadis ini bahkan secara praktek dipraktekkan juga oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengazankan anak di telinga anak itu. Makanya kalau ayah ibu serseng ya, perdebatan tentang status hadis ini, Masya Allah, itu luar biasa. Satu hadis Abu Rafiq ini ya, itu dialognya Masya Allah luar biasa. Yang menyatakan dhaif, yang menyatakan dhaif banget, yang menyatakan palsu, yang mengatakan bahwa ini adalah sahih gitu ya. Ini sangat banyak ya, sangat banyak. Kita jumpai perdebatan-perdebatannya. Makanya saya cantumkan dua-duanya penilaiannya, karena Imam Tirmidzi banyak meriwayatkan hadis dan beliau menilai bahwa hadis itu hasan sahih, artinya bisa kita terima, dan itu dipraktekkan pada beberapa kalangan ulama kita mempraktekkan, termasuk kalau kita lihat kitab fikih, misalnya kitab fikih Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adilatuhu, beliau mengatakan bahwa tindakan mengadzankan anak di telinga kanannya itu adalah sunnah. Fikih sunnahnya Said Sabiq juga menyatakan bahwa mengadzankan anak di telinga kanan itu adalah sunnah, tetapi beberapa ulama yang lain mengatakan itu bid'ah dengan alasan bahwa ini adalah hadisnya dhaif, tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Nah, saya melepaskan diri dari debat-debat ulama seperti itu ya, biarlah itu menjadi pembicaranya di lingkungan para ulama yang berkompeten terhadap itu. Saya hanya mengambil dari sisi bahwa okelah, toh nyatanya masih ada ulama yang
mensohihkan seperti yang dilakukan oleh Tirmidzi, menilai itu sebagai hasan sahih. Kemudian juga dipraktekkan oleh tidak sedikit ulama ya yang mempraktekkan itu. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat, kita mengambil dari segi kata-katanya bahwa anak baru lahir kemudian diazankan. Jadi yang pertama kali didengar oleh anak itu, dan ini yang diambil pelajarannya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, rahasia mengapa ketika bayi baru lahir harus dikumandangkan azan pada telinganya adalah, wallahu alam, kata beliau, agar suara yang pertama kali masuk ke telinga anak adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kalimat syahadat yang digunakan sebagai kunci pintu masuk Islam itu yang diperdengarkan pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat azan ya. Itu mengumandangkan azan di telinga anak. Berarti anak itu pertama kali kalimat yang didengarkan itu bukannya kata-kata dokter, kata-kata perawat atau kata-kata siapa, tapi kata-kata azan gitu. Jadi kata-kata positif yang pertama kali masuk ke telinga anak kita itu sangat penting ya. Makanya saya melepaskan diri dari perdebatan ulama tentang ini semuanya, karena biarlah mereka yang memiliki kompetensi untuk ikut terlibat dalam debat-debatnya. Saya tidak mau berdebat soal ini, tetapi kita pilih saja karena memang ini pilihan. Kalau menggunakan pendapatnya Wahbah Zuhaili, ini adalah sunnah. Kalau menggunakan pendapatnya Tirmidzi, ini sunnah. Kalau mengikuti Imam Ibnu Qayyim, ini adalah sunnah. Tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan pendapatnya Syekh Albani dan ulama-ulama lainnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipraktekkan. Jadi bahkan kategorinya bid'ah. Nah, saya melepaskan diri ya dari debat seperti itu bukan ranah kita untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Tapi yang kita ambil hikmahnya persis seperti kata-kata Ibnu Qayyim. Mengapa yang dikumandangkan adalah azan? Kita lihat saja ayah ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kalau praktek-praktek keseharian itu ya, saya menyaksikan sendiri. Misalnya rumah sakit bersalin. Sebelum istri saya melahirkan anak pertama, saya survei ke beberapa tempat bersalin. Lalu akhirnya saya menemukan ada satu tempat bersalin yang tidak jauh dari rumah pada waktu itu. Begitu saya lihat, ternyata cara perawatannya di klinik itu ya, itu semua bayi dijadikan satu. Jadi bayi-bayi yang baru lahir itu dipisah dari ibunya, terus dia dirawat di satu ruang tersendiri. Jadi semua bayi di satu ruangan itu. Nah, si perawat jaga di situ, itu nyetel TV keras-keras ya. Pada saat saya menengok itu, TV-nya itu sedang acara nyanyi-nyanyi gitu ya. Ada acara pentas musik live entah live apa enggak live, tapi yang jelas TV-nya itu mengumandangkan musik gitu. Nah, coba bayangkan, bayi-bayi di dalam ruangan itu, suara yang mereka dengarkan hari-hari, jam-jam di situ, hari-hari awal mereka di situ, itu adalah suara-suara musik yang di-setel oleh perawat karena nyetel TV keras-keras di ruangan bayi itu. Coba bayangkan. Jadi kalau kemudian kita bandingkan ya, ngapain harus diperdengarkan suara kayak begitu? Coba kalau kita perdengarkan, mestinya adalah kalimat-kalimat yang positif kepada dirinya, begitu ya. Nah, ada satu teori yang dikemukakan oleh John Gehu dan Nancy Fisher dalam Mind Power for Children, kekuatan pikiran ya. Pikiran adalah kekuatan yang paling dahsyat. Begitu pula dalam dunia anak. Segala bentuk pikiran yang terlintas dalam pikiran mereka setiap hari akan mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka. Sikap, pilihan, kepribadian, dan siapa diri mereka sebagai individu adalah produk dari pikiran-pikiran tersebut. Lebih lanjut, John Gehu menyatakan kata-kata adalah lukisan verbal dari pikiran dan perasaan. Jadi tadi pikiran itu punya kekuatan yang sangat dahsyat pada anak-anak kita. Nah, sedangkan kata-kata itu adalah lukisan verbal dari pikiran dan perasaan. Maka kesan yang ditangkap anak-anak dari kata-kata yang kita ucapkan akan diolah sedemikian rupa oleh otak mereka. Jadi kita ngomong apa ya, apa yang kita omongkan pada mereka itu diolah oleh otak mereka. Maka intinya John Gehu dan Nancy Fisher ini ingin mengingatkan kita bahwa hendaknya kita memilih kata-kata yang baik untuk disiapkan kepada anak-anak kita. Sebagai penutup ya, sebelum diskusi, saya kutipkan yang terakhir ini, mengulang kembali kisah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dialog antara Sa'al bin Abdullah At-Tustari dan pamannya Muhammad Ibnu Siwar. Ketika aku berusia 3 tahun, aku selalu bangun malam. Aku melihat sholat pamanku Muhammad Ibnu Siwar. Pada suatu hari ia berkata kepadaku, apakah engkau tidak ingat kepada Allah yang telah menciptakan kamu? Lalu dia mengatakan, bagaimana aku mengingatnya?
Lalu Muhammad Ibnu Siwar mengatakan, katakan di dalam hatimu ketika kamu berbolak-balik di atas tempat tidurmu 3 kali tanpa menggerakkan lidahmu, Allah bersama, Allahu ma'i, Allahu hafidhi, Allahu nadhirun ilayya. 3 kata-kata yang diajarkan oleh Muhammad Ibnu Siwar kepada kemenakannya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Lalu Sahal mengatakan, aku kerjakan itu, lalu aku laporkan kepada paman. Lalu paman mengatakan, ucapkan setiap malam 7 kali. Tadi disuruh mengucapkan 3 kali. Lalu kemudian sekarang ditingkatkan menjadi 7 kali. Lalu aku kerjakan. Lalu aku laporkan kepadanya, ucapkan itu setiap malam 11 kali. Ditingkatkan lagi dari 3 ke 7 ke 11. Aku pun laksanakan pesan tersebut, maka aku merasakan rasa nyaman dalam kalbuku. Setelah 1 tahun berlalu, jadi dalam setahun itu dia terus menerus ya, setiap hari dia mengucapkan itu dalam 11 kali. Lalu pamannya berkata, peliharalah apa yang aku ajarkan kepadamu dan tetaplah mengerjakannya hingga kamu masuk kubur. Karena sesungguhnya yang demikian itu bermanfaat untuk kamu di dunia dan akhirat. Dalam beberapa tahun aku terus mengerjakannya, maka aku dapatkan rasa nyaman dalam kesunyianku. Kemudian pamanku berkata kepadaku, wahai Sahal, barang siapa yang merasa Allah bersamanya, melihat dan menyaksikannya, apakah ia akan mendurhakai Allah? Jangan sekali-kali kamu durhaka. Jadi kekuatan kata-kata yang diulang ini ya, kata-kata positif yang diulang-ulang pada anak kita. Jadi kalau kita mengatakan kamu bisa, kamu pasti bisa, itu kata-kata positifnya akan diulang terus-menerus oleh si anak, menyebabkan dia menjadi bisa. Dan ketika kita mengatakan pada anak kita, kamu anak yang bermasalah, kamu anak yang nakal, maka kata-kata itu akan diulang oleh si anak seperti apa nakal, seperti apa gagal, maka itu juga akan diulang dalam dirinya. Nah, dalam kisah dialog antara Sahal dengan pamannya ditunjukkan bahwa kalimat positif Allahu ma'i, Allahu hafidhi, Allahu nadhirun ilayya diulang-ulang terus. Inilah bagian dari pentingnya memilih kata-kata positif di dalam komunikasi dengan anak kita. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya waktu yang sisa kita gunakan untuk berdialog. Maka silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dan materi silakan diminta ya kepada panitia, teman-teman dari Zakat Sukses, panitia acara kita kali ini. Maka bagi yang berkenan untuk meminta atau mengambil materi PowerPoint-nya, ini saya sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kembalikan Bang Andika, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.